Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Intan Sofiatul Fariha dengan NIM 933101119. Di sini saya dan teman saya akan menjelaskan materi selanjutnya Hinduisme tentang karma, reinkarnasi, kasta dalam Hinduisme. Di sini saya akan menjelaskan tentang karma. Karma itu berarti dari kata karman yang berarti bertindak, tindakan, kinerja. Itu maksudnya adalah karma itu berarti konsep aksi atau perbuatan yang dalam agama Hindu dan agama Buddha dipahami sebagai sesuatu yang menyebabkan seluruh siklus kausalitas, yaitu siklus disebut dengan samsara. Konsep ini berasal dari India kuno dan dijaga kelestariannya di filsafat Hindu, Jain, Sikh, dan Buddhisme. Dalam konsep karma, semua yang dialami manusia adalah hasil dari tindakan kehidupan masa lalu dan sekarang. Efek karma dari semua perbuatan dipandang sebagai aktif membentuk masa lalu, sekarang, dan pengalaman masa depan. Hasil atau buah dari tindakan disebut karma phala. Karena pengertian karma adalah pengumpulan efek-efek atau akibat tindakan, perilaku, sikap dari kehidupan yang lampau dan yang menentukan nasib saat ini, maka karma berkaitan erat dengan kelahiran, kembali, atau reinkarnasi. Segala tindakan atau perilaku sikap baik maupun buruk seseorang saat ini juga akan membentuk karma seseorang di kehidupan berikutnya. Arti karma menurut agama itu berbeda-beda. Di sini saya menemukan ada tiga agama yang menjelaskan tentang arti karma. Dari arti karma menurut agama Hindu itu, konsep karma itu dalam agama Hindu berkembang dan selama berabad-abad. Upanishad paling awal dimulai dengan pertanyaan tentang bagaimana dan mengapa manusia dilahirkan dan apa yang terjadi setelah kematian. Selanjutnya, arti karma menurut agama Buddha. Karma dan karma phala adalah konsep fundamental dalam Buddhisme yang menjelaskan bagaimana tindakan sengaja membuat kita terikat pada kelahiran kembali di samsara. Sedangkan jalan Buddhis seperti yang dicontohkan dalam Jalan Mulia berunsur 8 menunjukkan kepada kita jalan keluar dari samsara. Dalam tradisi Buddhis, karma mengacu pada tindakan yang didorong oleh niat. Perbuatan yang dilakukan dengan sengaja melalui tubuh, ucapan, atau pikiran yang mengarah pada konsekuensi di masa depan. Arti karma menurut Jainisme. Dalam agama Jainisme, karma menyampaikan arti yang sama sekali berbeda dari yang umumnya dipahami dalam filsafat Hindu dan peradaban Barat. Filsafat Jain adalah filsafat India tertua yang sepenuhnya memisahkan tubuh dari jiwa. Dalam Jainisme, karma disebut sebagai kotoran karena terdiri dari partikel materi yang halus yang meliputi seluruh alam semesta. Karma tertarik pada medan karma, jiwa, karena getaran yang diciptakan oleh aktivitas pikiran, ucapan, dan tubuh, serta berbagai watak mental. Oleh karena itu, karma adalah materi halus yang mengelilingi kesadaran jiwa. Perkenalkan, saya Ianatul Husna dari Prodi Studi Agama-Agama dengan nomor induk 933101919. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai reinkarnasi dan juga sistem karma dalam agama Hindu. Reinkarnasi atau kelahiran kembali dalam agama Hindu disebut sebagai lingkaran kehidupan, yang mana manusia akan mengalami 3 proses, yaitu yang pertama karma, kedua adalah reinkarnasi atau samsara, dan yang ketiga adalah moksa. Nah, karma adalah hasil dari perbuatan selama hidupnya, samsara adalah atma yang selalu mengalami kelahiran berulang-ulang, dan moksa adalah tujuan dari kehidupan. Atau arti reinkarnasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah menjelma kembali makhluk yang telah mati, atau penjelmaan kembali makhluk yang telah mati. Sedangkan dalam bahasa Sanskerta itu disebut sebagai punarbawa, yang berasal dari punar yaitu laki dan bawa adalah
jelma. Nah, artinya adalah kelahiran kembali yang berulang-ulang atau reinkarnasi atau penitisan kembali atau juga disebut sebagai samsara. Dalam kitab Weda Bhagavad Gita yaitu ada ayat reinkarnasi seperti halnya orang yang melepaskan pakaian yang usang yang telah dipakai dan menggantikannya dengan yang baru, demikian pula Jivatman meninggalkan badan lamanya dan memasuki jasmani yang baru. Selanjutnya adalah proses reinkarnasi. Nah, proses reinkarnasi dan karma merupakan satu kesatuan dalam proses reinkarnasi. Dalam perputaran ini, Atman mengalami keberadaannya di dalam 3 tempat yang disebut sebagai Triloka. Yang pertama adalah Burloka atau alam bawah yaitu bumi, yang kedua Buah Loka atau alam tengah yaitu udara, dan yang ketiga adalah Swahloka atau alam atas yaitu ruang angkasa, tempat yang ada di luar bumi dan di luar udara. Lamanya roh berada di setiap alam ini tidak sama, tidak dapat ditentukan lamanya, tergantung dari banyaknya baik buruk karma yang dibawa oleh Atman. Nah, antara karma dan reinkarnasi merupakan satu jalinan kesatuan, yang mana karma adalah perbuatan yang meliputi pikiran, perkataan, dan perbuatan jasmaniah, sedangkan reinkarnasi adalah perwujudan dari keseluruhan tersebut. Setelah manusia mati, atmanya berada di alam sana dan tidak bisa berbuat apa-apa kecuali hanya menikmati buah karmanya. Apabila sewaktu hidupnya di dunia, karma baiknya lebih banyak, maka setelah mati, atmanya akan lebih lama tinggal di sorga untuk menikmati kebahagiaan hingga buah karma yang dibawa habis. Nah, setelah itu karma jeleknya akan menarik Atman untuk menjelma kembali ke dunia. Karma sebagai pengalaman hidup manusia pada masa lalu yang membekas pada Atman disebut karma wasana. Nah, seperti kesenangan tertentu, pengetahuan tertentu, maka sebelum Atman itu menjelma ke dunia, terlebih dahulu mencari dan memilih calon orang tua atau suami istri yang cocok dengan karma wasananya. Watak dan sifat calon orang tua inilah yang dapat menarik Atma kembali dilahirkan ke dunia. Nah, selanjutnya orang Hindu percaya bahwa yang menumpuk pada kehidupan sebelumnya pindah ke masa kini dan sangat menentukan wujud kelahiran jiwa kembali. Setiap orang Hindu berusaha menghindarkan diri dari efek karma pada kelahiran kembali. Berikutnya dengan melakukan perbuatan baik atau dharma. Nah, Bhagavad Gita mengajarkan berbuatlah dharma, bahwa itulah satu-satunya cara supaya dapat dilahirkan kembali dengan sedikit karma. Karma yang buruk memastikan bahwa jiwa manusia akan kembali pada kehidupan yang akan datang dengan tingkat yang lebih rendah. Karma yang baik akan ke tingkat yang lebih tinggi. Selanjutnya adalah tujuan reinkarnasi. Tujuan reinkarnasi adalah seperti tujuan agama Hindu sendiri. Menurut ajaran Hindu, manusia berasal dari Tuhan, karena dalam manusia itu terdapat adanya hakikat Tuhan, hidupnya, nafasnya, dan segala anggota badannya merupakan tempat kekuatan ilahi. Oleh karenanya, manusia dengan Tuhan bisa dapat bersatu melalui moksa. Sebagaimana tujuan agama Hindu yang tersurat dalam Weda, yakni Moksartam Jagaditaya Ci Iti Dharma, kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Maka, moksa merupakan tujuan yang tertinggi. Moksa adalah kebebasan dari keterikatan benda-benda yang bersifat duniawi dan terlepasnya Atman dari pengaruh maya serta bersatu kembali dengan sumbernya, yaitu Brahman, dan mencapai kebenaran tertinggi. Selanjutnya yang ketiga adalah kasta. Nah, dalam masyarakat Hindu sudah dikenal adanya kasta. Kasta berasal dari bahasa Spanyol dan Portugis, yaitu casta, yang berarti pembagian masyarakat. Kasta dalam masyarakat Hindu atau India memiliki 4 tingkatan, yaitu kasta Brahmana, Ksatria, Vaisya, dan Sudra. Nah, kasta pertama kali muncul adalah pada masa akulturasi antara bangsa Arya dan bangsa Dravida. Nah, jadi demi mempertahankan rasnya, bangsa Arya itu menciptakan sistem kasta. Tadi sistem kasta itu ada 4 tingkatan. Yang pertama adalah Brahmana, yaitu meliputi para pendeta. Yang kedua ada Ksatria, yaitu meliputi para raja, prajurit, dan bangsawan. Yang ketiga adalah Vaisya, yaitu meliputi para pengusaha dan para pedagang. Yang terakhir adalah Sudra. Nah, Sudra ini dikatakan bahwa tingkatan yang paling rendah dalam kasta di agama Hindu. Nah, sistem kasta merupakan stratifikasi sosial dalam masyarakat. Nah, jadi
Keberadaan kasta dalam sistem sosial ini membuat interaksi dalam masyarakat tidak berjalan seimbang antara masyarakat, karena di sini diharuskan menghormati kasta yang lebih tinggi seperti Brahmana dan Ksatria. Nah, adapun tujuan diciptakannya kasta adalah setiap kasta agar dapat fokus terhadap tugasnya masing-masing. Kasta dalam masyarakat Hindu merupakan sifat stratifikasi sosial yang tertutup. Nah, artinya satu kasta atau satu golongan itu tidak bisa berpindah ke golongan yang lainnya. Jadi, itulah penjelasan dari materi Hinduisme tentang karma, reinkarnasi, dan kasta dalam Hinduisme. Terima kasih, saya dan Ia Natul Husna pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.